Oke, Bapak Ibu, kita mulai rekam ya. Kita mulai buka aplikasinya. Biasanya saat mulai buka aplikasi akan keluar tampilan awal ini ya. Kalau ini nggak keluar berarti belum bisa akan nyimpan. Biasanya ini kalau udah keluar oke. Biasanya di sini dia ada pemberitahuan security warning gitu ya. Kita enable content aja gitu ya. Nanti kalau ada security lagi nanti bisa kita bahas bareng-bareng ya. Saya sudah siapkan permasalahan-permasalahannya juga. Bapak Ibu, kita perkenalan dulu dengan aplikasi ini. Aplikasi ini buatan Pak Made ya, Sentanu. Saya ambil aplikasi ini karena saya ngerasa ini aplikasi udah cocok banget. Kita tinggal edit-edit aja di dalamnya ya. Menu yang pertama yang harus Bapak Ibu isi adalah menu data utama ya. Di profil sekolah ini, profil sekolah ini yang paling yang jadi catatan saya di sini, nama instansi ini nama aplikasi kita gitu ya, yang nantinya akan ditampilkan di halaman depan ini gitu ya. Jadi hurufnya sebaiknya besar semua, kemudian nama sekolah huruf besar kecil sesuai ID. Di sini semuanya sama. Kemudian di sini kalau memang kabupaten ya kita pilih kabupaten, kalau kota ya kita kota gitu ya. Karena kita Y kanan itu kabupaten maka kabupaten. Nah, provinsi fake kalau nggak ada memang kosongkan saja. Tahun pelajaran ya, semester, ini semester 1 dan lain-lainnya silahkan. Kemudian tempat tanggal rapot, kalau memang tanggal rapot ini angkanya mau dikosongkan silahkan kosongkan saja ya. Ini berarti semester 1 Desember ya. Oke, semacam itu. Kalau kelas silahkan pilih ya. Ini fase B ya, kalau fase bisa juga digunakan untuk fase C juga. Ya, kalau memang dia di sini ada perubahan ini kan 4A ya, kalau mau diganti 4B ya tinggal 4B gitu ya. Nah, nanti di sini otomatis gitu ya. Ini 4A, kemudian jumlah siswa juga di sini harus sesuaikan jumlah siswa Bapak Ibu. Karena nanti untuk tampil di penilaiannya atau di data individunya. Ya. Oke, untuk halaman profil cuma itu aja, yang penting diingat-ingat yang di sini. Kemudian untuk identitas siswa ya, identitas siswa ini seperti biasa diisi biasa. Kalau Bapak Ibu punya FASTA ya di kontrol FASTA tapi yang value ya. Jadi kita ngopi data dari Excel, kemudian nanti mau FASTA-nya kita klik CTRL di laptop ya, CTRL ALT baru view ya, V FASTA, kemudian pilih yang value ya. Jadi misalnya saya punya data lain, saya buka aja, misalnya saya punya data lain gitu ya. Gini, ini mau saya copy gitu, biasa Ctrl C biasa gitu ya. Cuma untuk memasukkan ke sininya ya, kita CTRL Alt false. Nah, di sini kita pilih yang value ya, jangan yang al. Kalau yang al ini nanti rumus-rumus kalau kita ngopi dari Excel yang berumus, dia rumusnya juga ikut gitu ya. Jadi kayak value oke gitu. Semacam itu kalau ngopi. Usahakan untuk yang agama ini dipilih ya Bapak Ibu, dipilih gitu. Perhatikan di sini ya. Jadi untuk agama ini dipilih, yang lainnya sama ya. Data individu gitu. Ya, wali peserta didik kalau dia tinggalnya sama wali. Kalau sama orang tuanya ya nggak usah ditulis. Oke, ini juga jangan dipencet. Kalau dipencet ini hilang semua gitu. Oke, kita kembali kemudian ke mapel dan bobot. Bapak Ibu, mapel dan bobot ini bobot nilai ini ada sumatif tujuan pembelajaran, sumatif lingkup materi, sumatif akhir semester. Saya jelaskan, sumatif tujuan pembelajaran ini maksudnya adalah nilai harian gitu Bapak Bu ya. Jadi sumatif tujuan pembelajaran ini ada nilai harian. Kita itu kan ada nilai ulangan harian, ada nilai harian ya kan. Jadi ada nilai harian yang setiap hari kita nilai, itu namanya sumatif tujuan pembelajaran. Kemudian ada ulangan harian.
Ulangan harian itu berarti sumatif lingkup materi. Misalnya satu bab udah selesai, kita ulangan kan, itu namanya ulangan harian ya. Jadi ulangan satu bab itu namanya ulangan sumatif lingkup materi. Kemudian sumatif akhir semester ini pasnya ya, penilaian akhir semester. Dengan bobot di sini untuk TP, sumatif TP nilai harian itu 1, kemudian nilai bab itu 1. Di sini saya sumatif akhir semester ini 2. Kalau Bapak Ibu ini mau nilai hariannya nggak berbobot ya nggak apa-apa, nggak dinolkan gitu juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya 1 gitu ya. Ini nanti penjelasannya silakan dibaca di sini ya. Kemudian untuk mata pelajaran ya sama seperti biasa, ini mata pelajaran umum. Kemudian untuk seni, kalau memang ini kan saya ngambilnya seni rupa ya. Seni rupa. Kalau Bapak Ibu itu ada 2 seni yang mau diambil dalam 1 semester ya klik dua-duanya. Ya, seni rupa dan seni tarik gitu misalnya. Tapi kalau saya rencananya semester 1 itu cuma seni rupa, nanti semester 2 seni tarik gitu ya. Kalau semester 1 dan 2 mau seni rupa semua ya nggak apa-apa gitu. Ini saya semester 1 untuk seni rupa, maka saya klik yang seni rupa aja gitu ya. Kemudian di sini muatan lokal ini ada 2, Bahasa Lampung dan Pendidikan Anti Korupsi. Kalau mau nambah lagi ya, misalnya tempat kami itu ada 3 ya, muatan lokalnya tambah tik, maka diklik 3. Kan di sini tik. Kalau 4 ya tambah lagi gitu ya. Karena Bapak Ibu cuma 2 ya silahkan klik 2 aja gitu ya. Itu untuk bobot ya. Kemudian kita kembali. Kita ke TP Mapel. Nah, ini TP Mapel ini Bapak Ibu untuk TP Mapel seperti yang saya jelaskan tadi. Ini mata pelajaran ya, kayak pendidikan anti korupsi. Nah, lingkup materi ini adalah bab yang ada di buku. TP ini adalah tujuan pembelajaran yang ada di babnya ya. TP ini bisa kita buat menurunkan dari CP gitu ya. Tapi kalau kita masih bingung, maka kita ngikutin TP-nya buku aja. Misalnya saya bukakan buku mana ya, buku Kurmer ya, misal kita pakai buku guru Bapak Ibu ya, misalnya PPKN nih kelas 4, saya jelaskan dapatnya dari mana. Nah, ini untuk bab 1, ini kan bab 1 ya. Nah, bab 1 ini kan unit atau bab ya, Pancasila sebagai nilai kehidupan, ini babnya ya. Maka di aplikasi ini ya, lingkup materi ini babnya, Pancasila sebagai nilai kehidupan. TP-nya ngambil dari bukunya ini ya. Nah, TP-nya dari sini. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu boleh TP-nya ini dipisah-pisah gitu ya. Dari bab ini ada 3 TP, boleh. Atau saya ini kayaknya masih sama aja lah gitu. Saya jadikan 1 juga boleh. Jadi boleh dipisah-pisah, boleh jadikan 1. Saya kasih contoh kalau yang kemudian dipisah kayak yang lama ya. Saya pisah. Bentar, saya bukakan. Oke, nah di TP yang lama saya pisah-pisah. Jadi banyak gitu ya. TP-nya akan banyak ya. Saya pisah-pisah. Ini yang lama Bapak Ibu. Nah, TP-nya banyak. Jadi ada 3 bab, TP-nya banyak. Ya. TP 1, 2, 3, 1.1, 1.2, 1.3 ya. Kenapa? Karena di sininya memang ada 3 gitu ya. Boleh seperti itu atau boleh juga yang dijadikan 1 aja. Tanda pemisahnya pakai tanda pemisah koma gitu ya. Nah, begitu juga dengan TP yang ada di lingkup materi atau bab yang kedua. Ini bab yang kedua karena TP-nya mau saya pisahkan karena banyak ya, TP-nya banyak, maka saya pisahkan. Ini TP-nya di sini 1, 2, 3, 4, 5 sebenarnya ya. Tapi saya buat jadi 2 gitu. TP di sini. TP di sinilah nanti yang akan muncul untuk deskripsi rapot. Ya Bapak Ibu ya. Ini karena TP-nya 2 maka babnya saya pisahkan seperti ini ya. Ini untuk jarak aja bahwasanya ini TP-nya punya si bab ini gitu ya. Nah, seperti itu untuk menentukan TP ya, tujuan pembelajaran. Cuma kemudian di tujuan pembelajaran ini kita kasih juga sumatif ya, sumatif
tengah lingkup semester. Jadi ini PTS ya Bapak Ibu ya. PTS kita kasih untuk apa namanya kotak nilainya, cuma TP-nya nggak kita kasih ya, karena SMATIP ini kan nilai mata pelajaran semacam itu. Jadi TP-nya nggak kita kasih, tapi dia masuk nanti di penilaiannya. Ini untuk penjelasan dari TP-nya diperoleh dari mana, kemudian lingkup materinya diperoleh dari mana. Jadi dari buku. Jadi meskipun buku Bapak Ibu itu berbeda, ya CP-nya kan nggak berbeda. Buku silahkan masukkan di sini bukunya. Jadi setiap buku itu kan pasti punya TP ya. Ada kalimat TP, tujuan pembelajarannya buku itu. Tuliskan saja sesuai dengan babnya. Semacam itu. Ini nanti akan muncul di deskripsi raport. Itu untuk apa namanya pembuatan TP Bapak Ibu ya, silahkan. Begitu juga dengan TP agama. Nah, untuk TP agamanya silahkan aja sesuaikan dengan buku. Ya, kalau yang saya gunakan ini saya menyesuaikan dengan buku Kemendikbud ya, yang ada di CB ya. Oke. Kemudian ini data utama udah selesai. Kemudian kita input nilai. Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan, misal kita input nilai agama nih. Nilai agama. Di sini akan kosong nih. Nama siswa akan kosong walaupun tadi ini kalau muncul seperti ini kita apa? Nih, pada halaman ini tidak diterima siswa yang beragama Hindu ya. Karena ini halaman ini agama Hindu ya. Kita okekan aja. Oke. Nah, kita klik yang agama Islam. Nah, maka akan muncul ini ya. Kalau anak Bapak, makanya saya tadi di awal itu saya bilang di identitas siswa agama ini harus diklik gitu. Misalnya kita perhatikan di sini nama Alda ya, Alda Naila Putri nih, si Alda nih ya. Misalnya si Alda ini agamanya kita buat Katolik misalnya ya. Katolik ya. Ingat-ingat ini Alda ini kita buat Katolik. Nanti Alda ini di agama Islam nggak ada. Ya, kita cek coba ya di agama, kita okekan di Islam. Nah, si Alda nggak ada karena si Alda nanti munculnya akan di agama Katolik. Nah, ini gitu. Kita inputkan apa namanya TP-nya sesuai dengan TP yang kita inputkan di tadi bobot dan TP tadi ya. Oke, kita kembali. Saya pulangkan dulu identitas siswa anak saya nanti. Kacau. Oke, sampai situ itu penilaian. Kemudian di PPKN juga seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang perlu diperhatikan kan kita nilai TP nih. Nah, contoh dari penilaian seperti ini. Boleh nggak nilainya sama? Boleh. Ya, ini sini 80, di sini 80 lagi gitu ya. Nah, ini misalnya Bapak Ibu apa namanya dalam lingkup materi itu karena kita merdeka ya. Karena banyak contoh-contoh, banyak pembelajaran sifatnya praktek. Jadi saya cuma menyelesaikan satu topik gitu, satu bab. Boleh nggak? Ya boleh saja gitu Pak Bu ya. Saya yang penting usahakan kalau babnya boleh cuma satu, tapi TP-nya usahakan 2. Kenapa? Karena TP-nya itu untuk nilai nanti yang diambil adalah TP yang nilai terbesar dan yang terkecil ya. Saya contohkan di sini. Misalnya cuma 2 ini aja yang kita nilai. Nah, dia tetap keluar ya. Ini tesnya enggak misalnya. Dia tetap deskripsinya akan nanti keluar gitu ya. Karena sesuai TP. Jadi yang paling wajib nilai adalah nilai harian ya. Nilai ulangan harian ya. Nah, karena ini tadi saya bilang di sini tadi saya jadikan satu ya. Satu bab ini saya cuma jadikan satu TP. Ini kan 3 ya. Maka dalam satu bab itu tadi kan kita setiap hari kan menilai ya, nilai harian itu. Nah, itu nanti nilai harian itu bisa diambil dari nilai yang terbesar saja atau nilai yang rata-rata nilai gitu ya. Rata-rata nilai harian baru masuk ke sini ya. Rata-rata nilai harian baru masuk ke sini. Nanti ganti bab ya itu tadi TP-nya ada berapa nanti di rata-rata baru masuk ke sini gitu ya. Nah, ini silahkan dimasukkan 2 saja udah masuk dia ya. Seperti itu misalnya karena tidak sampai selesai gitu. Babnya itu mempelajarinya nggak sampai selesai karena banyak praktek misalnya. Silahkan saja. Kemudian ini untuk nilai harian ya, TP ini untuk nilai harian. Kemudian sumatif lingkup materi ini nilai ulangan harian ya. Jadi nilai ulangan harian. Jadi setiap kita selesai satu bab itu kan kita melaksanain ulangan harian ya.
Nah, atau ulangan bab. Nah, ini adalah nilai ulangan bab ya. Misal nilainya di sini 60, di sini 72, kemudian di sini 73 ya. Kalau di sini Bapak Ibu ngisi ya, di bab-bab ini ngisi ya, berarti di TP ini juga harusnya terisi gitu ya. Tapi nggak diisi ya nggak apa-apa, karena memang mau tak besarin di TP 1 bab 1 sama TP 2 bab 2 misalnya, nggak masalah. Kemudian di sini adalah nilai tengah semester ya. Jadi nilai tengah semester nggak dipisah-pisah ya. Jadi misalnya mata pelajaran PPKN ya bulat, nilainya bulat gitu. Ini kita misal 80 ya. Nah, kemudian untuk sumatif akhir semester atau PAS, penilaian akhir semester, di sini ada 2 tes ya. Ini ada non tes, tes ya. Nah, kalau tesnya ya, nilainya itu diambil dari nilai tertulis gitu ya, nilai ulangan gitu. Misalnya PPKN kan ada soalnya tuh, ada pilihan ganda, ada menjodohkan, ada isian ya atau uraian, itu nilainya di sini. Misalnya 70 gitu. Tapi kalau kayak apa namanya, seni rupa misal, seni rupa atau seni lah, pelajaran seni itu nggak ada soalnya, itu nggak ada soal tertulis. Jadi kalau saya misal seni rupa itu saya tugaskan menggambar gitu ya, maka saya nilainya di sini, di non tes gitu ya, menggambar atau kalau seni tari menari gitu kan, jadi dia tidak tertulis, jadi di non tes. Gitu ya. Tapi kalau dua-duanya ada tesnya ya diisi aja dua-duanya, nggak masalah ya, karena ini PPKN biasanya sih ada tesnya ya. Nah, udah selesai. Di sini deskripsinya akan muncul gitu ya. Jadi deskripsi capaian tertinggi dan deskripsi capaian terendah. Jadi dan di sini nanti akan muncul nama ya, nama panggilan peserta, kemudian apa namanya, penguasaannya dideskripsikan dalam menunjukkan penguasaan ya, menunjukkan penguasaan dalam apa, dalam TP di sininya ya. Sedangkan di sini namanya kemudian cukup dalam gitu ya, bahasanya kalimat apa namanya, kalimat positifnya dia dicukup gitu. Kalau nggak sesuai silakan dipilih di sini ya, pilih di sini kalimat-kalimat. Kalau kalimatnya nggak sesuai lah, saya pilih di sini. Kalau di sini juga nggak sesuai, silakan Bapak Ibu pilih di sini. Nah, nilai maksimum tuh mau apa nih? Nah, setelah Bapak Ibu ketik di sini, baru nanti bisa dipilih, di sini gitu. Tapi aku mau ngikutin aplikasi aja ya, ini diabaikan nggak masalah. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu untuk menilai ya. Mudah-mudahan sih nggak ada masalah. Kemudian kita balik. Nah, ini untuk menilai mulok ini sama ya, untuk penilaian tuh sama, prinsipnya sama. Ya, kalau Bapak Ibu memang nggak ada seni musik ya nggak usah dinilai di seni musik kan. Di pilihan di sini kan tadi udah ya. Oke, di pilihan di mapel Bobot ini kan tadi udah. Kemudian kita ke catatan siswa. Nah, ini ada ekstrakurikuler. Silahkan klik ekstrakurikuler. Yang wajib itu pramuka, itu wajib. Kemudian ekstrakurikuler pilihan kedua misalnya tanfis ya. Ekskul ketiga drum band, ekskul keempat dan seterusnya dan seterusnya. Kalau memang ini nggak mesti harus semuanya ditulis. Kalau emang anak-anak itu nggak ikut tanfis ya tanfisnya dikosongkan gitu ya. Tanfis sama deskripsinya dikosongkan. Saya rasa tidak ada masalah di sini ya. Di sini disediakan sampai dengan 4 pilihan ya. 4 pilihan ekstrakurikuler yang non wajib sama satu pilihan ekstrakurikuler yang wajib. Jadi semuanya ada 5 ekstrakurikuler. Ya. Oke, kita balik lagi. Kemudian untuk catatan guru di sini ya. Di sini silahkan aja. Kalau siswa itu tidak ada yang masalah, saya kasih catatan tingkatkan belajarmu di rumah misalnya seperti itu. Tapi kalau ada masalah nih, dia sering sakit-sakitan karena makanan misalnya, silahkan dikasih catatan lebih di sini gitu ya. Ini bisa di copy tadi ya, Ctrl C ya, Ctrl C, kemudian Ctrl Alt V ya, paste ya. Kemudian pilih yang value ya. Oke, di sini juga nggak ada masalah saya rasa. Kemudian absensi seperti biasa ya, sakit, izin tanpa keterangannya ya. Kalau mau dikosongkan boleh atau dikasih tanda 0 boleh.
ya, atau di strip boleh sesuai catatan di sini. Kalau saya kosongkan saja. Oke, itu untuk absensi, keterangan naik tidak naik karena ini semester 1 maka kita nggak usah kasih ya, kosongkan aja. Tapi kalau mau ada keterangan naik tidak naik di sini ya. Tapi perlu diingat Bapak Ibu, untuk urusan naik tidak naik ini kurikulum Merdeka itu naikkan lah intinya gitu. Kalau mau nggak naik itu memang di fase terakhir dari setiap fase. Jadi kalau kelas 4 bisa sih tidak naik gitu. Cuma guru udah melakukan perbaikan atau tidak gitu. Atau anak ini termasuk anak berkebutuhan khusus atau tidak. Itu perlu pembahasan lebih detail ya. Kemudian di sini disediakan untuk rekap nilai. Di sini udah disediakan, kita tinggal print aja ya. Ini seni pilihannya. Seni pilihan 1, seni pilihan 2 ya. Ini muloknya. Ya muloknya ada berapa? Kalau muloknya cuma ada ini kan seni ya, seninya pilihannya cuma 1. Oke, seni. Nah ini di sini kan kelihatan, saya kan seni rupa ya. Muloknya saya ada 3 ya, kan di sini cuma ada 3 ya. Mulok 4 dihapus. Muloknya ada 3. Nah, kemudian mulok 5 saya hapus. Nah, seperti itu Pak Bu ya. Untuk pilihan mulok ya. Jadi pelajarannya cuma ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kalau Bapak Ibu tik ini ya, tik ini kan nggak ada. Ini bisa dihilangkan. Nah, gitu. Kalau saya ada. Oke, itu ini untuk mengatur halaman. Mengatur halaman ini maksudnya kalau ketika kita print. Nah, ini kan kepotong nih grafik daya serap. Ya ini harusnya ditaruh ke bawah aja. Maka kita backkan dulu, maka kita atur halaman. Nah ini kan ada garis biru, berarti itu halaman 1 ya, sampai di, nah ini kan tadi kita bisa, nah ini ada tandanya Pak Bu, ini ada tandanya ya, kita bisa turunkan aja sampai di tanda ini. Nah gitu, jadi nanti ketika di print dia sudah akan terpisah. Terpisah. Nah jadi lebih rapih semacam itu Pak Bu ya. Kita pulangkan, ini kita tampilan normal lagi. Oke, selanjutnya kita balikkan. Kemudian ada ini untuk tengah semester ya, rapot tengah semester ya Pak Bu ya. Kalau mau mengeluarkan rapot tengah semester, seperti tempat saya itu mengeluarkan rapot tengah semester. Kalau enggak ya nggak usah. Kemudian rapot akhir semester dilihat di sini. Nah, di rapot akhir semester ini bisa dilihat ya di bawahnya. Nah ini dia akan secara otomatis ya untuk rapot akhir semester ini. Kemudian kita nanti bisa coba print ya, kita coba print disesuaikan. Oke, nah kalau semuanya terlihat ada yang terpotong, maka nanti bisa disesuaikan halamannya lagi ya. Kalau nanti ada yang terpotong, silakan atur halaman di sini, dinaik turunkan ya. Nah, dinaik turunkan gitu. Oke, tampilan normal. Bentar Bapak Ibu, saya tinggal bentar aja. Maaf Bapak Ibu, sambil saya tinggal jaga warung nih. Ini untuk atur halaman tadi ya. Video tutorial ada di sini tapi harus online Bapak Ibu ya. Ini untuk format untuk pindah sekolah ya. Jadi kalau ada pindah sekolah kita isi di sini ya. Alasannya apa? Kita isi di sini. Oke, kita back saja. Untuk ganti logo ini tinggal klik aja seperti biasa, klik kanan, kemudian cek feature from file. Kita cari logonya di mana gitu ya.
Kita cari logonya di mana, misal pakai logo ini ya ganti kayak gini, tinggal klik gitu ya. Saya ulangi, klik kanan, change font file. Ini saya rasa semua udah hafal lah ya. Kita cari logo kita di mana gitu. Oke, gitu Bapak Ibu ya. Untuk logo-logo silakan diganti. Itu untuk cetak rapor ya. Oh ya, untuk cetak rapor tadi rapor ya. Nah, nanti di bagian bawah sini catatan saya. Nah, ini karena kalau tempat Bapak Ibu masih seperti ini, maka Bapak Ibu silakan pilih seninya. Saya karena cuma seni satu aja. Nah, gitu ya. Termasuk di muatan lokal sini. Oke. Nah, muatan lokal ini karena kami ada 3, kalau Bapak Ibu kan ada 2, maka klik 2. Gitu ya. Oke, karena saya ada 3. Termasuk juga ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler tempat saya itu ada 5, maka saya klik 5 di sini. Cuma anak ini cuma ikut 2. Ya. Oke, nanti Bapak Ibu kalau atur halaman tadi ya, setelah coba di Ctrl P, dilihat tampilan di sininya ya. Kalau semuanya kepotong, maka ngaturnya kita balikan. Atur halaman ini ya, kita naik turunkan di sini. Ya Pak Bu ya, naik turunkan di sini. Oke, itu untuk raport. Nah, untuk piagam, ini ada fasilitas piagam, enak betul. Nah, ini udah otomatis Bapak Ibu. Ya. Jadi siapa yang dapat peringkat 1, memang di raport kan tidak boleh ya Bapak Bu pakai rankingan gitu. Tapi piagam ini bisa digunakan karena seperti anak saya sendiri, karena sekolahnya mengeluarkan piagam ini, dia kemarin sekolah di tempat favorit lewat jalur prestasi ya. Lewat jalur prestasinya piagam ini gitu. Alhamdulillah bisa dapat beasiswa ya. Udah lewat jalur prestasi kemudian dapat beasiswa karena sekolahnya mengeluarkan piagam ini. Memang di rapot tidak ada perankingan semacam itu Pak Bu ya. Cuma silakan aja kalau memang kepala sekolahnya mengeluarkan piagam, keluarkan atau sesuai kebutuhan lah ya. Oke, ini grafik, kemudian ini buku induk. Kalau memang ini udah terisi semua, buku induk ini bisa kemudian di print ya Bapak Ibu ya. Buku induk ini bisa di print, ini udah sesuai dengan kurikulum merdekanya gitu ya. Oke, sesuai dengan keperluan sekali lagi. Itu Bapak Ibu untuk aplikasi raportnya. Nah, di sini ada project Bapak Ibu. Untuk project lain kali kita akan bahas. Sementara sampai sini dulu ya Bapak Ibu. Makasih.